Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Di kisah kali ini ada sebuah cerita kiriman dari teman subscriber kita yang bernama Fahri. Sebuah kisah yang berjudul Misteri Teluh Kehamilan Istriku. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman punya pengalaman horor dan ingin dibawakan di sini, nanti teman-teman silahkan saja hubungi kontak admin kami yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Derasnya tetesan air hujan serta dinginnya sapuan angin malam itu mampu membuatku menggigil. Walaupun aku mengendarai motorku dengan pelan, sialnya saat itu aku tidak membawa jas hujan, sehingga terpaksa aku harus rela basah kuyup. Aku menyusuri jalanan desa yang terlihat lengang dan sunyi waktu itu. Hanya suara gemersik air hujan yang terdengar. Sejenak aku berhenti di sebuah gubuk di depan salah satu halaman rumah warga. Aku buka ponselku untuk mengecek jam. Pukul 19.23. Angka yang tertera di layar. Aku menarik nafas panjang, lalu mengeluarkan sebatang rokok dari dalam tas lempang yang aku simpan di dalam bagasi motor. Lalu membakarnya untuk meringankan hawa dingin yang aku rasakan. Kubuka tas besar yang aku bawa di pundakku yang berisi paket seseorang yang harus aku antarkan tepat waktu. Untungnya perusahaan tempatku bekerja menyediakan tas khusus, tas anti air, sehingga paket yang aku bawa bisa aman dari guyuran air hujan. Terpampang nama dan alamat sang pemilik paket di lapisan paling luar paket tersebut. Aku Fahri, seorang pemuda berumur 22 tahun yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupku. Maklum, aku adalah anak yatim piatu. Ibu meninggal sesaat setelah melahirkanku dan aku dirawat oleh bapak. Namun bapak sudah berpulang menyusul ibu saat usiaku 18 tahun dikarenakan penyakit yang ia derita. Sehingga sejak umur 18 tahun aku harus putus sekolah dan sudah harus membanting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupku sendiri. Mulai dari bekerja sebagai tukang parkir, pemulung, hingga kuli bangunan sudah pernah aku kerjakan. Aku adalah anak tunggal, sehingga harus tinggal sendiri di rumah peninggalan bapak. Sanak dan saudara dari bapak dan ibu pun seperti tidak peduli kepadaku. Pernah beberapa kali aku mengunjungi mereka sekedar untuk meminta beberapa jumlah uang untuk aku pinjam, hanya untuk menyambung hidupku di saat hasil upah dari kerjaku tidak cukup. Namun tanggapan dari mereka mampu menyadarkanku bahwa orang yang paling peduli dan sayang kepada kita adalah kedua orang tua, bukan mereka yang kita anggap sebagai keluarga. Beberapa saat kemudian suara orang memanggil membuyarkan lamunanku. Aku menoleh mencari sumber suara tersebut. "Nak, kamu ngapain di situ?" tanya seorang ibu parubaya yang keluar dari pintu rumahnya. Rumah gubuk yang depan rumahnya aku tempati berteduh. Dia kemudian berjalan sembari menenteng payung untuk melindunginya dari tetesan air hujan. "Saya lagi berteduh, Bu." "Maaf ya Bu, saya pakai gubuknya tanpa izin," balasku sembari berdiri saat ibu tersebut sampai di hadapanku. "Iya nak, gak apa-apa," balas ibu tersebut sembari memperhatikanku seksama. "Kamu bukan orang sini ya nak?" tanya ibu tersebut, mungkin merasa asing melihatku. "Iya Bu, ini saya mau nganterin paket ke alamat ini," balasku kemudian menunjukkan alamat serta nama yang tertera di paket yang aku bawa. Sejenak ibu tersebut memperhatikan. "Oh, itu rumahnya yang cat warna hijau nak, yang pas sebelum belokan itu," ucap ibu tersebut sambil menunjuk sebuah rumah yang berada tidak jauh dari tempatku berteduh. "Makasih ya Bu, ya sudah saya pamit dulu," balasku. Ibu tersebut hanya tersenyum, walaupun aku tahu dia iba melihat keadaanku yang basah kuyup serta menggigil kedinginan.
Aku mematikan rokokku yang tersisa setengah, kemudian segera berlari menuju rumah yang ditunjukkan oleh ibu tadi. Tak tak tak. Ku ketuk pintu rumah tersebut setelah sampai tepat di depan pintu. Assalamualaikum, ucapku mengucapkan salam. Beberapa saat hening, tidak ada jawaban dari dalam rumah. Assalamualaikum, ucapku mengulangi salam. Terdengar suara yang membalas salamku dari dalam rumah tersebut. Kemudian pintu terbuka. Ada apa, nak? Tanya seorang ibu yang keluar dari rumah tersebut, mengenakan mukena, mungkin sedang bersiap melaksanakan ibadah. Maaf bu, sebelumnya, apa benar ini rumah Nur Alisa? Jawabku ke ibu tersebut, kemudian melanjutkan bertanya. Iya, itu anak saya, balas ibu tersebut yang nampak bingung. Ini saya mau nganterin paket bu, balasku mencoba menjelaskan kepada ibu tersebut. Beberapa saat kemudian dari dalam rumah keluar seorang gadis. Ini punyamu, nak? Tanya ibu tersebut kepada gadis yang baru keluar tadi. Iya bu, ini buku Iqra yang aku pesan, ingin aku gunakan untuk mengajar anak-anak mengaji besok, jawab gadis tersebut. Sejenak aku tidak berpaling memandang wajah gadis tersebut yang nampak cantik dibalut mukena yang ia gunakan, walaupun tidak menggunakan riasan. Mas, nama penerimanya siapa? Tanya gadis tersebut kepadaku. Nur Alisa mbak, jawabku gelagapan. Takut dia melihatku tidak berkedip karena memandangnya. Dia tersenyum kemudian beranjak masuk, lalu keluar membawa sejumlah uang untuk biaya pengiriman. Tidak lupa aku suruh dia untuk tanda tangan di secari kertas yang aku bawa. Tentu saja untuk tanda terima bahwa paket yang aku bawa telah diterima oleh pemiliknya. Setelah selesai, aku kemudian pamit pergi. Hati-hati ya mas, ucap gadis tersebut sembari tersenyum. Sesaat sebelum aku meninggalkan rumah tersebut, di sepanjang perjalanan pulang, aku tidak bisa berhenti memikirkan gadis tadi. Bukannya pertama kali melihat gadis cantik, namun entah kenapa muncul rasa kagum di dalam hatiku saat pertama kali melihatnya tadi. Beberapa hari setelah kejadian itu, aku seringkali menanyakan kepada rekan kerjaku perihal paket yang akan aku antarkan, mencari apakah ada paket milik gadis yang kemarin. Setelah penantian yang lama, beberapa minggu kemudian, aku ditugaskan mengantar paket ke alamat gadis yang kemarin aku temui. Gadis yang mampu membuatku tidak nyenyak dalam tidur. Tumben banget Fahri, mau ngantar paket aja serapi itu, ucap rekan kerjaku Mirna. Seorang wanita berumur 3 tahun lebih tua dariku, namun memiliki tinggi badan yang hanya setinggi pundakku. Aku seringkali mengejeknya dengan sebutan pohon tomat. Maklum, di antara rekan kerja wanitaku yang lain, hanya dia yang cukup akrab denganku. Selain karena hampir setiap hari kami bertemu, juga karena aku seringkali mengantarnya pulang saat ayahnya tidak bisa menjemputnya. Dia sudah aku anggap seperti kakak bagiku. Sirik aja sih, balasku padanya. Kan gak biasanya kamu kayak gini, biasanya juga cuma pakai baju perusahaan kan, ucapnya kembali. Tuh kan, giliran rapi diejek, giliran dekil diejek juga. Gimana sih maumu pohon tomat, balasku bercanda. Dasar pohon kelapa, berangkat ke sono, ntar terlambat lagi, hati-hati di jalan ya, ucapnya lagi. Kemudian kembali fokus ke komputer yang berada di hadapannya. Aku hanya mengiyakan, lalu berlalu keluar menuju motorku yang terparkir di depan. Tidak sabar rasanya untuk segera bertemu dengan gadis tersebut. Setelah pukul 3 sore, aku baru saja selesai mengantar paket-paket milik pelanggan lain. Segera aku melajukan motor menuju alamat gadis yang aku antarkan paketnya beberapa minggu lalu. Dengan semangat aku mengendari motor, berharap bisa secepatnya bertemu dengannya. Beberapa menit kemudian, aku telah sampai di kampung itu. Misi bu, sapaku kepada ibu yang gubuknya aku tempati berteduh saat kehujanan. Terlihat dia sedang menyapu halaman depan rumahnya, kemudian membalas sapaanku dengan tersenyum dan menganggukkan kepala. Aku turun dari motor setelah sampai di depan rumah pemilik paket yang aku bawa ini. Terlihat ibu dari gadis tersebut sedang memetik buah mangga di depan rumahnya, yang terlihat sudah mulai menguning. Ibu tersebut sejenak berhenti dari kegiatannya, kemudian memperhatikanku yang baru saja melepas helm yang aku gunakan. Segera aku menghampiri ibu tersebut, kemudian menanyakan perihal paket yang aku bawa.
Dia mengatakan bahwa anaknya belum pulang dari mengajar anak-anak mengaji di musola. Aku memutuskan menunggunya pulang, sembari membantu ibu memetik buah mangga. Beberapa saat kemudian gadis itu pun datang dengan diiringi beberapa anak-anak kecil yang masing-masing membawa ikrok di tangannya. Anak-anak itu kemudian pamit kepada gadis tersebut sembari mencium tangannya. "Paket ya mas?" tanya gadis tersebut setelah duduk di dipan bambu yang berada di depan halaman rumah. "Iya mbak, ini paket yang mbak punya kan? Atas nama Nur Alisa," jawabku menerangkan. "Iya mas, kirain paketnya sampai bentaran, ternyata cepet," balas gadis tersebut. Aku kemudian meletakkan galah bambu yang aku gunakan untuk memetik mangga tadi, lalu beranjak duduk di samping gadis tersebut. Kemudian menyodorkan paket miliknya yang aku keluarkan dari tasku, menyuruhnya tanda tangan. Setelah paket diterima, aku berdiri hendak pamit untuk pergi. "Buru-buru sekali nak perginya, ini ibu udah bikinin kopi loh," ucap ibu gadis tersebut dari dalam rumah, sembari membawa segelas kopi dan sepiring pisang goreng. "Iya mas, itu udah dibikinin sama ibu, lebih baik mas istirahat dulu, mas gak buru-buru kan?" timpal gadis tersebut. Tidak enak menolak, juga karena memang masih ingin lebih lama bersama gadis yang aku kagumi ini. Aku pun mengiyakan, sembari menikmati kopi dan pisang goreng yang dibuatkan oleh ibu. Aku dan gadis yang bernama Lisa ini pun mengobrol apa saja. Sesekali aku mencoba bercanda, mencoba membuatnya tersenyum. Bagiku, senyum miliknya adalah senyum paling indah yang pernah aku lihat di dunia ini. Ibu hanya tersenyum melihat kami berdua yang terlihat mulai akrab, walaupun kami belum lama saling mengenal. Suara murotal Al-Quran yang terdengar dari musola menghentikan obrolan kami berdua. Tidak terasa waktu sudah memasuki sore menjelang malam. Aku melihat jam yang melingkar di pergelangan tanganku. Waktu sudah menunjukkan pukul 17.50. Lalu beranjak berdiri, kemudian pamit kepada ibu dan Lisa untuk pulang. Walaupun sebenarnya aku masih ingin berlama-lama bersama dia. "Bu, Mbak Lisa, aku pamit pulang dulu, udah maghrib soalnya," ucapku sembari menghabiskan kopiku yang sudah dingin. "Iya mas, makasih ya sudah dianterin, mas yang hati-hati, udah maghrib soalnya," jawab Lisa sembari berdiri dari duduknya. Ibu keluar membawa sekantung mangga yang kami petik tadi, kemudian memberikannya padaku. Katanya sebagai ucapan terima kasih. Aku menerimanya dengan senang hati. Lumayan, bisa aku bagi-bagikan kepada rekan kerjaku nantinya. Aku menaiki motor, tidak lupa mengucapkan terima kasih, berlalu pergi meninggalkan ibu dan Lisa yang masih terlihat berdiri melambaikan tangan sembari tersenyum kepadaku. Baru kali ini aku merasakan rasanya dihargai, bahkan diperlakukan baik oleh orang yang bahkan tidak punya hubungan darah denganku. Walaupun seringkali mendapat perlakuan yang tidak mengenakan dari pelanggan. Keesokan harinya, "Nih, buat kamu," ucapku kepada Mirna, sembari meletakkan beberapa buah mangga yang diberikan oleh Lisa padaku kemarin. Aku meletakkan mangga itu di atas meja tepat di hadapannya. Apaan nih?" balasnya, kemudian mengalihkan pandangannya kepadaku. "Durian, buat kamu nih, spesial," ucapku. "Idih, spesial, gratis kan ini?" tanyanya balik. "Kalau buat yang lain gratis, kalau buat kamu bayar dong," balasku bercanda. "Ya udah nggak usah deh kalau gitu, padahal tadi katanya spesial," ucapnya. "Ya elah ngambekan, gratis lah Mir, aku nggak sepelit itu kali," balasku lagi. "Ini nggak ada apa-apanya kan?" tanyanya lagi menyelidik. "Astaga, apaan? Guna-guna maksudmu? Aku nggak segila itu kali Mir," balasku tidak terima. "Siapa tahu kan kamu suka denganku tapi malu buat ngomong, jadi ngambil jalan pintas," ucapnya lagi tertawa. "Idih GR, emang kalau aku suka kamu mau nerima aku?" tanyaku mencoba menggodanya. Dia terlihat sedikit terkejut dengan perkataan itu. Pipinya terlihat memerah. "Tuh kan gak bisa jawab," timbalku lagi masih mencoba menggodanya yang terlihat semakin salah tingkah. Apaan sih? Udah ki kerja sono, malah ngemis di sini," balasnya tidak mau meladeni candaanku. Aku hanya tertawa melihat raut wajahnya yang terlihat lucu. "Thanks ya," ucapnya sesaat sebelum aku keluar dari pintu. Aku hanya membalas dengan senyuman.
Hari-hari berlalu, aku yang tidak pernah mendapat antaran paket untuk Lisa pun kembali rindu kepada gadis tersebut. Ku coba mencari bagaimana caranya agar aku bisa bertemu dia walaupun tidak mengantar paket kepadanya. Setelah mendapatkan ide agar bisa bertemu dengannya, segera aku menuju alamat Lisa. Tentu saja setelah semua paket milik dari pelanggan lain sudah aku antarkan. Beberapa menit kemudian aku telah sampai di depan rumah miliknya. Terlihat Lisa dan ibu yang sedang duduk di depan rumah. Aku pura-pura berlalu, kemudian menyapa mereka berdua. Mereka menoleh padaku. Aku tersenyum melihat Lisa. Dia membalas senyumku. Tidak sadar karena terlalu fokus memperhatikannya, aku sampai lupa bahwa di depan ada belokan. Aku baru sadar saat Lisa berteriak memperingatiku. "Mas, awas di depan!" teriaknya. Aku kemudian kembali mengalihkan pandangan ke depan. Namun naas, aku yang tidak sempat mengerem pun harus pasrah menabrak sebuah pohon pisang yang terletak pas sebelum belokan itu. Untungnya saat itu aku mengendarai motor dengan pelan, sehingga tidak terlalu keras saat menghantam pohon pisang itu. Sejenak aku terdiam karena masih kaget. Kemudian mencoba berdiri, memperbaiki kaki yang agak terasa sakit. Aku berdirikan motorku yang masih dalam keadaan menyala. Lisa dan ibu berhambur berlari menghampiriku. "Astaga mas, kamu nggak apa-apa?" tanya Lisa mencoba menanyakan keadaanku. "Aku nggak apa-apa kok, tadi cuma lupa ngerem doang," balasku mencoba menutupi rasa malu. "Makanya mas, kalau naik motor hati-hati. Mikirin apa sih mas?" tanyanya lagi. "Mikirin kamu mbak," balasku spontan. "Ah?" ucap Lisa terlihat bingung. Aku bertambah malu karena tidak sadar mengucapkan itu. "Udah nak Fahri ke rumah dulu Ki, buat minum," sela ibu. Aku mengiyakan, mencoba berjalan, namun kakiku sakit untuk digerakkan. "Mas bisa jalan?" tanya Lisa yang melihatku berjalan agak pincang. "Bisa kok," balasku. "Jangan dipaksain mas, ntar aku ambilin tongkat ya di rumah," ucap Lisa. Kemudian dia berlari ke rumah, kembali membawa sebuah tongkat kayu. "Ini mas, pakai ini aja," ucapnya. "Maaf ya jadi ngerepotin," balasku tidak enak. Niat hati yang ingin melihatnya malah harus mengalami malu seperti ini. Aku kemudian berjalan menuju rumah dan duduk di dipan bawah pohon mangga. Ibu segera masuk lalu keluar membawa segelas air putih, memintaku untuk minum. Terlihat Lisa mengendarai motorku lalu membawanya ke depan rumah. "Mana kaki mas yang sakit?" tanyanya setelah duduk di dekatku. "Nggak apa-apa kok, ini dikit doang," balasku mencoba menutupi rasa sakit yang aku rasakan. "Mas nggak usah bohong, itu berdarah kan?" ucapnya lalu menunjuk betisku yang berdarah. Mungkin terkena motor saat aku jatuh tadi. Dia kemudian beranjak masuk ke dalam rumah, lalu keluar membawa sebaskom air dan kain perban, lalu membersihkan darah di kakiku, menutupinya dengan perban yang ia bawa. Aku tidak berhenti menatap wajahnya saat mengoleskan obat di kakiku. Memperhatikan setiap inci wajahnya, dia menoleh menatapku. Seketika aku yang gelagapan dan hanya bisa mengalihkan pembicaraan dan pura-pura tidak tahu. "Aku boleh nanya sesuatu nggak?" tanyaku kepada Lisa saat ibu masuk ke dalam rumah untuk membuatkan kopi. "Iya mas, tanya saja," balasnya. "Kamu umur berapa?" sambungku. "Aku umur 24 mas, emang kenapa?" tanyanya balik. "Enggak, cuma nanya aja. Kamu udah nikah?" tanyaku lagi, mencoba memberanikan diri. "Belum mas," jawabnya. "Bagus deh kalau gitu," ucapku sembari tersenyum. Muncul rasa lega di dada saat aku tahu dia belum menikah. Jangan sampai aku suka dengan istri orang. Dia hanya menunduk malu, terlihat dari bibirnya yang menunjukkan senyum. Setelah keadaanku mulai membaik dan aku rasa kakiku sudah bisa digerakkan, aku pun pamit pulang. Karena waktu juga sudah sore, ibu dan Lisa masih mengkhawatirkan keadaanku. Namun aku meyakinkan mereka bahwa aku sudah tidak apa-apa. "Ya udah deh bu, mbak, aku pamit pulang dulu, udah sore juga soalnya," ucapku. "Tapi mas udah nggak apa-apa?" tanya Lisa mengkhawatirkanku. "Iya, aku nggak apa-apa kok. Ini kaki juga udah bisa digerakin," balasku mencoba menggerakkan kakiku untuk meyakinkan. "Hati-hati ya mas," ucap Lisa sesaat setelah aku berlalu pergi. Aku hanya membalasnya dengan lambaian tangan dan senyum,
Sore itu, walaupun baru terkena musibah, keadaan hatiku malah sebaliknya. Di sepanjang perjalanan pulang, tidak henti-hentinya bibirku tersungging, tersenyum bahagia. Malam itu mataku sulit terpejam. Aku yang dari tadi memikirkan tentang Lisa, sedang menimbang-nimbang, mencoba memantapkan kembali niatku. Ya, aku tahu aku saat ini sedang jatuh cinta. Namun aku tidak tahu, apakah dia juga memiliki perasaan sepertiku. Selain karena aku tidak percaya diri, keadaan ekonomikulah yang membuatku takut untuk menyatakan perasaanku. Apakah aku hanya bisa selamanya mengagumi? Dengan pikiran kalut, mataku terpejam. Dalam tidurku, aku bermimpi bapak datang, mengenakan baju koko lengkap dengan peci yang biasa beliau gunakan. Dalam mimpi itu bapak bilang, agar aku yakin kepada pilihanku sendiri, agar aku tidak merasa sendiri. Banyak wejangan yang beliau katakan. Aku hanya bisa mendengarkannya sembari menangis. Di akhir mimpi itu, bapak berucap, "Nak, datang ke Paman Basir. Ada sesuatu yang bapak simpan di situ untukmu," katanya sembari tersenyum. Kemudian cahaya yang sangat terang menghalangi pandanganku. Aku terbangun dengan keadaan air mata yang membanjiri pelupuk mataku. "Astagfirullah," ucapku lalu bangun untuk mengambil air wudhu. Karena aku lihat jam waktu itu menunjukkan pukul 5 pagi, yang artinya waktu sholat subuh sudah terlewat. Paginya aku mengabari Mirna bahwa hari ini aku mungkin tidak akan masuk kerja karena kakiku yang masih terasa nyeri. Seharian aku hanya berdiam diri di rumah, memikirkan kembali mimpiku semalam serta niatku. Kuambil ponselku, mencoba mengecek apakah aku menyimpan nomor telepon Lisa. Untungnya aku masih menyimpan nomornya, nomor yang aku dapat dari yang tertera di paket miliknya kemarin. Dengan ragu ku klik nomornya. "Assalamualaikum," ucapku setelah teleponku diangkat. "Waalaikumsalam," jawab suara di balik telepon. "Ini dengan siapa ya?" tanyanya lagi. "Ini aku Fahri, maaf mengganggu mbak. Aku hanya pengen nanya, apa pulpenku tertinggal di situ kemarin?" Dengan bodohnya aku mencari alasan yang terdengar sangat konyol. "Oh kamu mas, pulpen apa ya? Gak ada deh kayaknya mas," jawabnya. "Pulpen aku gak ada, kirain jatuh waktu aku nganterin paket mbak," balasku beralasan. "Ntar aku cariin ya mas. Kabar mas gimana? Udah baikan kah?" ucapnya. Aku tersenyum mengetahui dia memperhatikanku. "Iya, aku udah baikan kok, tapi ini belum bisa masuk kerja, soalnya kaki masih sakit," balasku. Kami mengobrol cukup lama, membahas apa saja yang bisa kami perbincangkan. Aku bercerita tentang kehidupanku, dan dia bercerita tentang kehidupannya. Dari sini aku tahu dia adalah anak tunggal, sedangkan ayahnya meninggal 4 tahun yang lalu. Sehingga dia harus bisa bekerja membantu kehidupan ekonomi ibunya yang bekerja mengandalkan sawah peninggalan dari ayahnya. Aku merasa kagum. Aku sendiri yang notabene seorang lelaki, seringkali mengeluh dengan keadaanku. Berbeda dengannya yang dengan ikhlas bekerja membantu orang tuanya walaupun dia adalah perempuan. Telepon aku tutup saat suara pintu depan diketuk. Segera aku berjalan menuju pintu untuk mengecek siapa yang datang. "Astaga kamu Mir, kirain siapa?" ucapku. Saat aku membuka pintu, yang ternyata Mirna sudah berdiri di depan pintu, menenteng sebakul buah-buahan di tangan kanannya. "Nggak dipersilakan masuk dulu nih," balasnya. Lupa, masuk dulu Ki." Aku mempersilahkan dia masuk, lalu menyuruhnya duduk di sofa ruang tamu. "Gimana kabarmu?" tanyanya sesaat setelah duduk. Kemudian meletakkan buah yang ia bawa di atas meja. "Ya ginilah," jawabku menunjukkan kaki yang terbungkus perban. "Mau minum apa Mir?" tanyaku lagi hendak berdiri untuk membuatkannya minuman. Nggak usah kaki kamu juga sakit itu," balasnya. "Ini aku bawain buah-buahan, hitung-hitung gantiin buah mangga yang kamu berikan kemarin," sambungnya lagi. "Ya elah Mir, masih inget itu ya? Itu aku ikhlas kok ngasihnya," balasku. "Iya, ini aku juga ikhlas kok," ucapnya. Beberapa menit berbincang, dia kemudian pamit dengan alasan takut dicariin oleh bos, karena dia izin keluar sebentar buat makan, tapi malah kesini menjengukku. Terkadang aku berpikir, apakah Mirna menyukaiku? Tapi rasanya tidak mungkin. Bagaimana bisa? Dia yang seorang wanita dengan paras cantik dan memiliki banyak pengagum di kalangan teman kerja,
malah menyukaiku, yang pada dasarnya orang yang tidak punya apa-apa. Walaupun memang sikap yang ia berikan kepadaku berbeda kepada teman kerja yang lain, namun aku selalu menepis pikiran itu. Hampir 1 minggu lamanya aku hanya bisa berbaring di rumah. Sesekali Mirna datang untuk memastikan keadaanku. Setelah keadaanku sudah membaik dan luka yang aku derita sudah sembuh, aku memantapkan niat untuk melamar gadis yang belum lama ini menjadi dilema. Apakah aku diterima atau tidak? Aku sudah siap dengan resiko itu. Aku memilah-milih pakaian yang menurutku terbaik untuk aku gunakan. Lalu tidak lupa menyemprotkan sedikit parfum agar menambah kepercayaan diriku. Aku segera menaiki motorku, melaju ke tempat yang akan aku tuju. Selang beberapa menit, aku telah sampai di depan sebuah rumah hijau dengan pohon mangga di depannya. Aku memarkirkan motorku di bawah pohon mangga tersebut. Terlihat ibu keluar dari rumah mengecek siapa yang datang. Lalu aku tersenyum saat gadis yang menjadi tujuanku berjalan di belakang sang ibu dengan memasang senyum saat melihatku. Nak Fahri, sambut ibu mempersilahkanku duduk di depan. Iya bu, kabar ibu gimana? Tanyaku setelah duduk. Alhamdulillah baik nak, kakimu sudah sembuh? Tanyanya lagi. Iya bu, udah bisa jalan kok, balasku. Kemudian meminta kepada ibu dan Lisa agar mengobrol di dalam rumah saja. Tidak enak rasanya apabila dilihat tetangga nanti. Walaupun terlihat bingung, ibu dan Lisa tetap mempersilahkanku masuk. Setelah duduk di kursi sofa ruang tamu, segera aku mengutarakan niatku datang. Begini bu, aku pengen ngobrolin satu hal dengan ibu dan Lisa. Ucapku membuka obrolan. Lisa pamit ke belakang untuk membuatkan aku minuman. Iya nak, apa itu? Tanya balik ibu terlihat penasaran. Gini bu, jujur apakah Lisa belum ada yang ngelamarnya? Tanyaku memastikan. Belum nak, belum ada lelaki yang datang melamar Lisa. Memang kenapa nak? Jelas ibu sembari bertanya. Aku datang ke sini berniat ingin membicarakan hal itu bu. Kalau diperkenankan, izinkan saya melamar anak ibu. Jelasku dengan percaya diri. Terlihat ibu sedikit terkejut dengan pertanyaan itu. Tapi apa nak Fahri serius? Tanyanya kembali. Iya bu, saya serius. Saya ingin melamar anak ibu, Nur Alisa. Ucapku mempertegas. Beberapa saat ibu hanya diam. Kemudian Lisa datang dari belakang membawa secangkir kopi untukku, meletakkannya di atas meja dan duduk bergabung di dekat ibu. Kalau ibu sih terserah Lisanya aja nak, karena semua tergantung pada Lisa sendiri. Terang ibu, membuat Lisa bingung. Aku kemudian mengeluarkan sebuah bungkusan paket dari dalam tasku, lengkap dengan nama dan alamat dari Lisa. Ini dibuka mbak, pintaku kepadanya. Dia mengambil bungkusan tersebut. Loh, perasaan aku nggak ada paket mas, ujar Lisa. Udah dibuka aja mbak, balasku. Lisa lalu membukanya dengan hati-hati. Setelah berhasil terbuka dan mengeluarkan isinya, terlihat Lisa yang bingung dan menatapku meminta penjelasan. Izinkan aku mengikatmu mbak, dengan ikatan yang insya Allah diridhoi oleh Allah. Berikan aku kesempatan untuk bisa menjadi yang terbaik untuk mbak. Ucapku menjelaskan dengan hati yang berdebar dan lidah yang terasa agak keluh. Sejenak Lisa terdiam, lalu membuka sebuah kotak kayu kecil berwarna hitam bercorak emas yang aku bungkus tadi. Lalu mengeluarkan sepasang cincin emas. Ya, itu adalah cincin emas yang sengaja aku beli saat perjalanan tadi. Dia kemudian memandangku. Aku balik memandangnya sembari tersenyum. Aku tahu kita baru saja saling mengenal, tapi jujur dari awal bertemu aku sudah menaruh hati padamu, jelasku. Mas serius? Tanyanya. Aku tidak sanggup berkata, hanya bisa menganggukkan kepala untuk menjawabnya. Dia menoleh menatap ibu. Ibu membalas dengan anggukan. Iya mas, aku mau, jawab Lisa malu-malu. Terlihat pipinya memerah. Aku tersenyum sumringah mendengar jawaban darinya sesuai harapan. Aku pulang ke rumah dengan perasaan yang lega. Akhirnya keraguanku hilang. Wanita yang belum lama ini aku kenal, tapi mampu membuatku jatuh hati, akan benar-benar menjadi milikku. Lamaran itu hanya dihadiri oleh aku, Lisa dan ibu saja, karena memang itu tanpa persiapan dan tiba-tiba. Ceria amat mukamu, ada kabar apa nih?
Tanya Mirna saat melihatku berjalan sembari tersenyum. Kepo banget, ntar aku yang traktir makan siang ya, jawabku. Ih, bikin penasaran aja. Ya udah, janji ya, ucap Mirna. Iya bener, balasku kemudian berlalu dari hadapannya, masih dengan mengulas senyum di bibirku. Jam makan siang pun tiba. Aku yang sedang duduk di parkiran motor dikagetkan oleh Mirna yang tiba-tiba ada di belakangku sembari menggandeng tanganku. Ayo, mana janjinya nih? Ucapnya. Beberapa pasang mata memperhatikan kami yang aku ketahui. Mereka pasti bingung, mengira aku dan Mirna memiliki hubungan yang spesial. Tidak tahan dipandangi seperti itu, aku pun bergegas mengajak Mirna menuju warung makan yang berada tidak jauh dari kantor kami. Pesen apa aja boleh kan nih? Tanyanya setelah duduk di kursi depanku. Boleh deh, boleh, balasku. Aku pesan hatimu aja, ucapnya dengan serius. Aku menghiraukannya dan menganggap dia hanya bercanda. Segera aku memesan makanan dan minuman yang memang sering dipesan olehnya. Karena sudah beberapa kali aku menemaninya makan saat jam istirahat, jadi aku tahu makanan apa saja yang ia suka. Fahri, aku serius, ucap kembali Mirna masih menatapku. Udah, makan dulu itu makanannya, balasku tanpa menghiraukan perkataannya. Aku kaget saat tiba-tiba dia memegang tanganku dan memintaku mendengarkannya. Aku serius Fahri, aku suka sama kamu. Aku pengen kita jalanin hubungan yang lebih dari teman, ucapnya lagi. Aku menatapnya heran dan bingung, tidak bisa menjawab karena masih bingung dengan perkataannya itu. Maksudmu apa sih Mir? Tanyaku balik. Beberapa saat kemudian aku baru tersadar bahwa dia benar-benar serius saat aku melihat tatapannya yang dalam. Tapi Mir, ucapku tidak mampu melanjutkan perkataanku. Bukannya aku tidak suka dengannya, tapi saat ini ada harga diri dan hati yang sedang aku jaga. Lisa, tidak mungkin aku membatalkan pertunangan ini. Lagi pula, bagiku Mirna sudah aku anggap seperti kakak bagiku, tidak lebih. Dengan halus aku mencoba menjelaskan kepadanya tentang semuanya. Terlihat ia mulai berkaca-kaca, lalu melepaskan pegangan tangannya dariku. Dia niat beranjak, namun aku tahan. Mir, maafin aku, ucapku mencoba meminta pengertiannya. Namun dia tidak menjawab. Masih dengan air mata yang sudah jatuh di pipinya, dia beranjak pergi meninggalkanku tanpa sekata apapun. Aku mencoba mengejar, namun terlihat dia sudah jauh dari pandanganku. Aku hanya bisa terdiam di pintu warung makan tersebut dengan bingung. Tidak tahu harus bagaimana. Beberapa pasang mata memperhatikanku. Dengan langkah gontai aku pergi dari sana tanpa memakan makanan yang sudah aku pesan tadi. Aku berjalan menuju kantor. Namun belum sampai, terlihat Mirna yang naik di mobil taksi. Mir, panggilku. Dia sejenak menoleh. Masih dengan air mata yang terlihat di pipinya. Aku mengejar, namun dia sudah berlalu pergi. Aku coba menelpon nomornya untuk menjelaskan padanya, tapi beberapa kali panggilanku ditolak olehnya. Menyerah, aku lalu menaiki motor, berniat pulang ke rumah karena memang pekerjaanku telah usai. Ingin rasanya aku istirahatkan otak serta perasaanku yang sekarang tengah bingung menghadapi keadaan. Bukannya aku tidak suka dengan Mirna, dia cantik, baik juga kepadaku. Namun, aku tidak bisa menerka sikapnya kepadaku sama ini. Tidak menduga dia menyukaiku. Aku kira dia hanya memperlakukanku begitu hanya sebagai rekan kerja. Entahlah, aku tidak bisa berhenti memikirkan itu. Semenjak kejadian itu, aku mendapat kabar bahwa Mirna keluar dari perusahaan. Aku sangat merasa bersalah kepadanya. Ingin rasanya aku meminta maaf dan menjelaskan kepadanya apa yang terjadi. Tapi jangankan memberi penjelasan. Bahkan untuk berbicara dengannya pun aku tidak bisa. Akhirnya waktu yang paling bahagia dalam hidupku pun tiba. Hari pernikahanku dengan Lisa, Nur Alisa. Resepsi dilangsungkan di rumah ibu. Hanya dihadiri segelintir keluarga dari kedua pihak. Aku undang juga rekan kerjaku. Aku coba mengabari Mirna, namun chatku hanya centang 2 berwarna biru. Tidak ada balasan darinya. Aku coba mengerti, toh aku juga sudah memberinya penjelasan. Dengan hati berdebar, aku duduk di depan penghulu. Lisa berada di sampingku, menggunakan baju pengantin yang sangat indah, mampu membuat wajahnya yang dihiasi riasan, menambah cantik wajahnya yang oval. Aku berdesak kagum memandangnya,
serta keluarga kami dan ibu yang berada di belakang kami berdua. Aku menarik nafas panjang, mencoba memfokuskan pikiranku. Saya terima nikah dan kawinnya Nur Alisa binti Safar dengan seperangkat alat sholat, dibayar tunai. Ucapku lantang dengan sekali tarikan nafas. Serentak semua yang hadir di acara itu meneriakan sah. Aku memandang wajah wanita yang kini sudah sah menjadi istriku. Terlihat pelupuk matanya menahan air mata yang hendak terjatuh. Meski bibirnya masih bisa mengukirkan senyum, dia mencium tanganku taksim. Aku balik mencium keningnya. Tidak terasa air mata jatuh di pelupuk mataku. Teringat kepada bapak dan ibu. Seandainya mereka ada, pasti sangat bahagia melihat anaknya menikah. Namun mereka hanya bisa tersenyum melihatku dari alam sana. "Mas, kenapa kok nangis?" tanya Lisa saat air mataku membasahi kerudung yang ia gunakan. "Mas, teringat dengan bapak dan ibu, Dek," balasku mencoba mengukir senyum. "Yang sabar ya, Mas," ucapnya kemudian memasang senyum untukku. Aku menghapus air mata, tidak mau merusak momen yang indah dan bahagia ini. Malamnya aku dan Lisa sudah duduk di atas pelaminan. Terlihat bahagia, tidak henti-hentinya aku menyungging senyum kepada siapapun yang datang, sekedar menyalami dan memberi kami selamat. Lisa terlihat bahagia dan tidak melepas pegangan tangannya. Walaupun keningnya yang sudah dibasahi keringat, mungkin hawa panas yang ia rasakan dari baju pengantin yang terpakai di badannya terlihat sangat tebal dan berat, namun masih bisa memberikan senyum kepadaku. Acara diadakan dengan nuansa sederhana, tidak terlalu mewah, tapi aku merasa malam itu adalah saat terindah dalam hidupku. Sekitar pukul 10 malam, tamu sudah mulai sepi. Aku dan Lisa dipersilakan oleh ibu untuk istirahat. Aku menuruti. Badanku rasanya sangat bau dikarenakan cucuran keringat. Maklum, baju yang aku gunakan sangatlah tebal, ditambah beberapa aksesoris yang mendukung di setiap bagiannya. Segera aku menggandeng tangan Lisa untuk menuju kamar yang disediakan untuk kami berdua. "Capek, Dek?" tanyaku padanya. Mas, badan rasanya ngilu, apalagi tadi duduknya lama," keluhnya. "Mau aku gendong saja?" tanyaku. Sudah tidak sungkan lagi padanya, toh dia juga sudah sah menjadi istriku. "Ih, Mas," balasnya malu sembari menunduk. Segera aku angkat badannya, aku gendong ke dalam kamar. Dia melonjak kaget, memintaku untuk menurunkannya saja. Tidak aku pedulikan, tetap aku gendong dia sampai dalam kamar. Aku dudukkan dia di pinggir ranjang. "Ih, Mas, aku kaget tahu," ucapnya. "Kenapa malu? Aku udah jadi suamimu loh," balasku. Iya sih, tapi tetap aja aku malu, Mas," keluhnya lagi. "Sekarang kita sudah sah. Aku minta padamu, mulai saat ini jangan ada yang ditutupi lagi. Kita harus terbuka satu sama lain, biar langgeng, Dek." Terus kata temanku, "Kalau hubungan rumah tanggamu awet, harus sering mandi bareng," ucapku menyeringai. Dia tersipu malu. Aku lihat wajahnya yang tadi merah tambah memerah. "Ayo mandi," sambungku lagi mencoba menggodanya. "Ih, Mas, aku belum pokoknya ntar aja ya, Mas," ucapnya mencoba mengelak. Aku mencium keningnya lalu berlalu mengambil handuk untuk mandi. "Mandi, Gede, aku udah siap nih, udah gak sabar," ucapku padanya yang saat itu sedang melepas pakaian yang ia gunakan. Ia terlonjak kaget saat melihatku, lalu menarik handuk untuk menyelimuti tubuhnya yang sudah terbuka sebagian. Aku hanya tertawa melihat tingkahnya itu. Dengan menunduk, dia lalu berlalu untuk mandi. Kuambil parfum badan serta pengharum mulut yang sudah aku persiapkan dari kemarin, tentu saja untuk momen malam ini. Sembari menunggu Lisa selesai mandi, aku hanya berbaring di atas ranjang, membayangkan kembali kejadian-kejadian yang aku dan dia lewati sejak pertama bertemu hingga kini kami bersatu. Aku tersenyum sendiri membayangkannya. Beberapa menit kemudian dia keluar dari kamar mandi. Hanya handuk yang terlingkar di tubuhnya. Aku tersenyum. Dengan malu dia lalu menuju ke arahku. "Mas, kok belum pakai baju?" tanyanya yang saat itu masih bertelanjang dada. "Buat apa? Tontar juga bakal dibuka lagi," balasku memasang senyum yang mampu membuatnya salah tingkah. Kutarik tangannya untuk mendekat kepadaku. Terlihat kaget, namun dia tidak menolak perlakuanku. "Berikan Mas yang terbaik malam ini, sayang," bisikku di telinganya. "Iya, Mas," jawabnya lirih.
Malam itu kami lewati dengan lancar, mampu membuatnya terkulai lemas di atas ranjang. Aku peluk tubuhnya dari belakang. Kami pun tertidur dengan senyum yang menghiasi bibir kami berdua. "Mas, bangun." Aku terbangun mendengar suara seseorang yang membangunkanku. Sebuah senyum manis dan tatapan dalam mengisi penglihatanku saat membuka mata. Aku membalasnya dengan senyum, walaupun aku tahu keadaanku sekarang pasti sangat berantakan akibat tadi malam. "Udah jam berapa, Dek?" Tanyaku tidak beranjak dari posisiku. "Udah jam 3 lewat, Mas. Udah mau sholat subuh, bangun Ki." Jawabnya menungguku bangun. Aku tersenyum. "Masih ada waktu dong, Dek," ucapku sembari menaikkan alis. "Is, Mas." Balasnya ingin berlalu. Aku tahan dia. Aku tarik ke pelukanku yang saat itu hanya tertutupi selimut. "Mas, bentar lagi subuh loh. Mandi dulu Ki," ucapnya lagi. Aku tidak menjawab. Tepat setelah suara murotal di masjid terdengar, aku memutuskan untuk berhenti dari kegiatan kami dan segera menuju ke kamar mandi. Ya, berdua. Rasanya tidak ingin aku melepaskan dia, walau hanya 1 menit. Inikah penyebab mengapa banyak orang yang gila karena cinta? Aku sekarang mengerti mengapa beberapa orang rela melakukan apa saja demi orang yang mereka cintai. Aku harus terbiasa setiap pagi melihat dirinya makan dari makanan yang ia masak, melihatnya sebelum tertidur. Aku berjanji pada diriku sendiri akan menjagamu Nur Alisa, akan membahagiakanmu semampuku, walaupun tidak keluar dari mulut. Janji ini aku simpan dalam hatiku. 3 bulan usia pernikahan kami, suara denting telepon membuatku menghentikan pekerjaanku sejenak. Kuangkat telepon itu yang berasal dari Lisa. "Assalamualaikum, Dek, ada apa?" tanyaku. "Ini ibu, Nak. Kamu bisa pulang sebentar?" tanya ibu dari balik telepon. "Emang kenapa, Bu?" tanyaku balik. "Ini Lisa sakit, masuk angin kayaknya, mau diantar ke rumah sakit," ucap ibu. Ya udah, aku segera pulang," jawabku khawatir. Dengan hati yang agak cemas mendengar kondisi istriku, aku mengendarai motorku pulang. Sesampainya di rumah, ibu dan Lisa sudah menunggu di teras depan rumah. Mereka berdiri saat melihatku. "Kamu kenapa, Dek? Sakit apa?" tanyaku sembari berjalan menghampirinya. "Aku paling masuk angin, Mas," jawabnya. "Sejak kapan sakit? Kok nggak bilang sama Mas? Kan Mas bisa libur kalau kamu mau dianterin ke rumah sakit, Dek." Terangku mengkhawatirkannya yang terlihat agak pucat. "Kan ada ibu Mas yang jagain aku nggak apa-apa kok," balasnya. Aku langsung mengajaknya ikut ke rumah sakit untuk mengecek keadaannya. Setelah sampai, kami menuju ruang periksa. Seorang perawat memanggilku yang saat itu tengah duduk di kursi tunggu dekat ruangan pemeriksaan. Aku mengikutinya masuk. Aku lihat Lisa yang sedang duduk di depan dokter tersenyum melihatku. Aku segera duduk di dekatnya, mengelus rambutnya yang tertutup jilbab merah. "Kamu gak apa-apa kan, Dek?" tanyaku yang melihat matanya berkaca-kaca, menahan air mata yang hendak jatuh. Aku bingung dan cemas. "Siang, Pak," sahut dokter kepadaku. "Siang, Dok," balasku. "Begini, Pak, kami punya berita kepada Bapak tentang keadaan istri Anda. Setelah dilakukan pemeriksaan, istri Anda saat ini sedang mengandung dan usia kandungannya sekarang berjalan 1 bulan lebih. Kami harap Bapak untuk memperhatikan kondisi istri Anda," ucap sang dokter. Sejenak aku terdiam. Tanganku bergetar seakan tidak percaya. Alhamdulillah, kami diberikan amanat oleh Tuhan secepat ini. Kutatap Lisa yang saat ini air matanya sudah luruh membasahi pipinya. Dia mengangguk sembari tersenyum. Aku peluk dia. Tidak aku hiraukan dokter yang sedang menatap kami. Isak tangisnya semakin bertambah saat dipelukanku. "Makasih, Dek. Makasih untuk semuanya. Terima kasih," bisikku di telinganya. Tidak dapat aku tahan air mataku. Kami menangis karena kebahagiaan ini. Kami pun pulang ke rumah. Di perjalanan tidak henti-hentinya aku menasihati Lisa agar menjaga kesehatannya, menjauhi semua larangan yang dikatakan dokter tadi. Sama seperti kami, ibu pun juga menangis dan tidak berhenti mengucapkan syukur saat ia tahu akan segera mempunyai seorang cucu. Hari itu, kami bertiga melakukan acara syukuran mendadak, mengundang tetangga dekat rumah untuk menghadiri acara ini. Mereka mengucapkan selamat kepada kami berdua. "Terima kasih ya Allah. Kau memberikan kami amanat ini. Jagalah istri dan anakku," ucapku dalam hati sembari memandangi wajah Lisa
yang saat itu sedang asik berkumpul dengan tetanggaku. Dia menoleh sembari tersenyum. Kehamilan istriku itu membuat aku sangat protektif padanya. Tidak ingin sesuatu terjadi padanya, apalagi ini adalah kehamilan serta calon anak pertama kami. Aku pun mencoba peruntungan, meminjam dana di bank untuk membuka usaha sendiri. Ya, cukup berani memang, tapi aku rela mengambil itu demi masa depan keluarga kecil kami nanti. Rencananya dana itu ingin aku gunakan untuk membuka usaha kurir serta pengiriman barang. Ya, aku mengambil usaha ini tentu saja karena pengalamanku bekerja di bidang itu selama ini. Dan saat bekerja di bidang itu pula lah, aku menemukan tambatan hatiku, istriku, Nur Alisa. Sore itu aku pulang kerja. Assalamualaikum, ucapku mengetok pintu. Aku dengar istriku membalas salam dariku, lalu bergegas membuka pintu. Aku mengecup keningnya langsung menuju kursi untuk mengistirahatkan badan yang rasanya sangat lelah saat ini. Walaupun senyumnya mampu membuat rasa lelahku berkurang, bahkan hilang seketika. Mas, mau kopi? Tanyanya. Maunya kamu aja dek, balasku sembari tertawa. Ih mas, aku serius, ucapnya malu. Aku mengangguk. Segera ia bergegas ke dapur, lalu kembali dengan membawa segelas kopi di tangannya. Meletakkannya di atas meja, lalu duduk di dekatku. Mas, aku nerima paket, gak tahu dari siapa, terangnya kepadaku. Paket apaan emang dek? Tanyaku. Dia kemudian mengeluarkan sebuah kotak kayu kecil berwarna merah polos, lalu membukanya. Sebuah kalung berliontinkan permata berbentuk ikan dikeluarkannya dari kotak itu. Kamu gak tahu itu dari siapa dek? Tanyaku. Enggak mas, ini kirain dari kamu. Tapi pas aku baca surat yang ada di dalam, katanya ini dari sahabat kecilku. Tapi siapa ya? Ucapnya bingung. Sembari mencoba mengingat-ingat. Barang dia bisa tahu siapa yang memberinya itu. Coba deh ingat lagi. Siapa tahu itu memang dari sahabat adik waktu kecil. Terangku menyeruput kembali kopi yang masih mengeluarkan uap di atasnya. Masalahnya dulu aku punya banyak temen mas. Cewek ada, cowok juga ada. Tapi siapa ya kira-kira? Ucapnya sembari menerawang kembali keingatan masa lalunya. Aku yang saat itu merasakan lidahku sudah mulai terasa asam karena ingin merokok. Segera pamit untuk keluar ke teras depan. Sekedar untuk menghirup udara sore yang sejuk karena baru turun hujan. Dan tentu saja untuk menikmati sebatang rokok di cuaca yang lumayan dingin ini. Apalagi saat itu istriku sedang hamil, tidak mungkin merokok di dekatnya. Habis satu batang, segera aku masuk mengambil handuk, lalu pergi ke kamar mandi. Badanku sudah sangat lengket rasanya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.